Oke, sebenarnya di Lazada itu kita punya 6 value, tapi ada satu value yang paling berkesan nih buat aku. Value-nya itu adalah live seriously, work happily. Nah, ini artinya apa nih? Kita tuh hidup cuma sekali ya, jadi hidup tuh mesti serius gitu. Tapi kalau kerja kan kita mesti happy ya, mesti dengan lapang dada gitu. Karena kalau kita happy kerja, hasilnya pun juga lebih maksimal. Dan ini values kita coba tanamkan di semua engagementnya kita, di semua communication, dari program wellnessnya kita, program appreciation. Jadi di mana employee bisa merasa diperhatikan. Itu pertama. Kedua, kita ini adalah organisasi yang sangat besar ya. Kita punya teman-teman di negara lain. Totalnya Lazada itu ada di 6 negara, 6 ventures di Southeast Asia, dan kita ini borderless. Karena engagement antara satu negara dengan negara lain itu sangat open. Jadi open communication is one of our culture yang memang kita coba untuk emphasize, dan kita make sure bahwa semua orang ini punya kesempatan yang sama untuk menaruh dan juga put their thoughts on the table gitu ya. Hey, jadi jangan takut untuk mengungkapkan pendapat kamu sama kamu punya justification yang jelas. Dan yang ketiga, karena kita borderless, jadi intinya kita inklusif, kita tidak peduli kamu datangnya dari mana, dari negara mana, mungkin gendernya apa, selama kamu bisa perform, we are very welcome. Yang pertama itu kamu harus agile, itu penting banget. Terus kamu harus punya growth mindset. Ini cocok banget sama orang-orang yang nggak bisa di comfort zone, yang sukanya tantangan gitu loh. Karena salah satu value-nya kita juga adalah today's best performance is tomorrow best life. Kemudian yang kita cari juga orang yang punya take ownership yang sangat tinggi. Ownership itu bukan hanya ownership pekerjaannya aja, tapi juga ownership ke dalam karirnya mereka gitu. Jadi kebetulan di Lazada semuanya anak muda ya, jadi ini value cocok banget buat anak muda. Hey, kalian ya yang masih muda-muda, jangan cuma nunggu, harus berdiri, bergerak, take your ownership of your career gitu. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini adalah market yang sangat luas dan sangat berkembang secara cepat. Teknologi industri Indonesia itu cepat sekali bergeraknya, tapi sayangnya tidak disertai dengan talent di market. Jadi talent pool kita itu sangat kecil sekali di market untuk tech industry. Nah, kita tuh di Lazada banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk menarik talent. Kita bagi jadi dua nih. Pertama adalah talent yang berpengalaman dan talent yang masih fresh graduate gitu ya. Kita punya beberapa program untuk yang fresh graduate ataupun program-program untuk bibit-bibit unggul Indonesia yang masih bersekolah atau masih berkuliah. Yang pertama kita punya Last Apprentice. Ini adalah program internshipnya Lazada, di mana kita buka lowongan ini 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian kita juga punya yang namanya Kampus Merdeka. Ini adalah program pemerintah. Jadi terima kasih banget kepada Bapak Menteri ya, yang bisa memberikan program yang sangat bermanfaat banget. Di sini kita sudah mengikuti Kampus Merdeka sampai batch ketiga. Nah, yang terakhir baru kita launching kemarin, yaitu adalah Lazada Scholarship. Di mana Lazada Scholarship ini kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia berbakat, baik yang ada di dalam komunitasnya Lazada ataupun yang di luar, supaya mereka bisa mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan kuliahnya, plus mereka juga mendapatkan jalur khusus untuk mengikuti Last Apprentice di Lazada. Itu untuk yang masih belum berpengalaman. Kalau yang sudah berpengalaman, kita biasanya suka melakukan last call namanya. Ini adalah inisiatif kita untuk jujur. Biasanya kalau kita mau masuk ke satu company, kita mau tahu dong ya kerjanya kayak apa sih gitu kan. Kan kalau kata orang-orang, wah kalau ngomong sama talent acquisition team semuanya di sugar coated gitu. Jadi kita di sini mau jujur banget sama talent-talent di luar sana. Kita sudah beberapa kali melakukan last call. Last call ini kayak apa ya? Kayak podcast kali ya, bukan podcast lah. Kayak talk show yang kita lakukan di Instagramnya kita, live@lazada.id. Di sini kita biasanya buka topik-topiknya cukup menarik gitu.
Kayak misalnya mau tahu nggak nih kerjaannya tim campaign di e-commerce ngapain aja gitu. Nah itu kita panggil dari tim kita, misalnya campaign head-nya gitu, terus dia cerita. Dan pesertanya kita buka pendaftarannya untuk ngikutin talk show ini bebas, kita buka siapa saja, kamu tinggal join, nanti ikut di webinarnya, terus terserah mau nanya apa aja. Jadi nggak beli kucing dalam karung gitu. Itu yang kita lakukan sih, karena kita tahu bahwa e-commerce industry ini masih sangat muda dan juga talent di sana masih kurang banyak, seharusnya bisa lebih banyak. Jadi kita buka kesempatan buat mereka untuk mengerti dan bertanya kayak apa sih kerja di Lazada gitu. Oke, kita tuh sebenarnya di internally kita banyak banget kesempatan-kesempatan yang kita lakukan supaya karyawan-karyawan kita tuh bisa take ownership terhadap karir mereka. Salah satunya tuh kita punya program namanya Last Switch. Oke, Last Switch ini adalah program bisa dibilang internal transfer. Jadi asalkan kamu sudah memenuhi kriteria, misalnya 1 tahun, kamu udah 1 tahun join di job desk yang sama. Kemudian juga yang penting juga assessment performance-nya kamu cukup baik gitu ya, jangan sampai jelek gitu. Dan kamu sudah bisa eligible untuk ikut serta dalam Last Switch. Jadi Last Switch ini saya mau pindah ke function lain boleh nggak Bu? Boleh banget gitu loh. Kamu Bu, bisa nggak sih saya pindah ke Singapura? Bisa banget. Tapi semua itu tentunya harus ada sistem seleksi yang sudah kita tetapkan, ada interviewnya juga. Terus kemudian kalau misalnya user barunya bilang aku mau tes dulu ini anak ini bisa nggak ya, bisa juga dites as long as you pass all the criteria dan you can change your function within tanpa approval your current line manager. Nah, luas banget, functionnya kita banyak banget. Nah, dengan Last Switch sendiri ini juga membentang kemungkinan kamu untuk pindah-pindah negara if possible, tapi tentu saja tidak semudah itu, karena kalau pindah-pindah negara itu kan harus ada yang namanya working permit ya. Jadi nggak bisa, oh aku mau ke Singapura, aku mau ke Malaysia, langsung bawa tas gitu, nggak bisa gitu. Ada banyak sekali birokrasi-birokrasi yang harus dilewati, tapi kemungkinannya itu sangat besar sekali. Even di Lazada Indonesia sendiri tahun ini tuh kita sudah ada sekitar 8 orang yang sudah berpindah karirnya dari Indonesia ke Singapura gitu. Caranya kita bangun engagement antara karyawan, yang penting adalah pertama dikasih platformnya dulu. Dikasih dulu nih wejangan-wejangannya gitu kan ya. Salah satunya inisiatif yang kita lakukan karena kita mau mendorong value orang tuh berkomunikasi secara bebas. Oke. Jadi di internalnya kita tuh komunikasi itu menggunakan namanya DingTalk platformnya. Nah, di DingTalk ini kayak WhatsApp kali ya. Nah, di DingTalk itu biasanya tuh zaman dulu kamu bisa ngeliat nih, Evelyn, people team, CPO, level saya apa gitu. Nah, ini sudah kita hapus 2 tahun yang lalu, di mana kamu hanya bisa melihat Evelyn people team. Kamu tidak perlu tahu saya ini levelnya apa, dari negara mana. Yang penting saya ini manusia, bisa diajak ngobrol gitu ya. Jadi it's very free for you to just ding me directly, ask me anything, dan pasti aku akan jawab gitu. Jadi itu salah satunya kita supaya mendorong karyawan-karyawan di Lazada tuh jangan malu. Biasanya kalau Indonesia gitu kan ya suka, aduh nggak enak, ini lebih tua, aduh nggak enak aku masa suruh ngomongnya sama vice president gitu kan. Nah itu kita berusaha menghapus semua boundaries ini supaya semua orang tuh bisa ngomong, communicate secara bebas.
Mengolah SDM di masa pandemi. Kayaknya kalau waktu zaman pandemi itu secara mau nggak mau dipaksa untuk siap gitu ya, siap untuk bekerja di rumah masing-masing, wireless, borderless gitu kan. Untungnya di Lazada kita tidak menemukan kesulitan untuk itu. Karena kita adalah company teknologi di mana kita sudah memiliki teknologi yang mumpuni. Jadi kalian tuh bisa kerja di mana aja sebenarnya gitu. Jadi kita tidak memiliki masalah apapun dengan kerja borderless dimanapun karena teknologinya kita sudah ada. Tapi kalau ditanya, jadi ibu nggak punya kesulitan sama sekali? Tentu saja tidak gitu kan ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Kesulitannya tetap masih ada, yaitu adalah masalah engagement. Kerjanya selesai nggak? Selesai. Yang satu timnya kerja di Bali, satu di Jakarta, satu pulang kampung di Salatiga gitu. Kerjanya selesai nggak? Selesai. Tetapi engagementnya berkurang karena semuanya bersifat transactional gitu. Jadi ini nih yang kita di HR team waktu kemarin selama 2 tahun pandemi berpikir ini gimana caranya ya supaya orang-orang nih semakin dekat gitu loh. Bahkan yang kita selalu bilangnya angkatan COVID gitu ya, angkatan yang baru pada saat masuk pada saat COVID supaya bisa kenal satu sama yang lain gitu. Jangan sampai mereka merasa ih kok susah ya kerja di e-commerce terus nggak punya teman karena nggak ketemu orang. Nah, kita banyak banget melakukan engagement di internal untuk make sure bahwa meskipun kamu kerja dimanapun, kamu harus tetap bisa berkolaborate together dengan pakai hati gitu.